Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman sehat-sehat terus ya, amin. Oh ya teman-teman, sebelumnya gue ucapin selamat datang di channel Bukan Perawat Biasa teman-teman. Oh ya teman-teman, makasih banget buat yang udah support channel ini dengan cara subscribe serta share channel ini teman-teman. Oh ya teman-teman, pada video kali ini gue mau berbagi informasi nih teman-teman tentang penulisan obat. Bukan penulisan obat teman-teman, apa ya? Teman-teman pasti sering lah kalau yang kerja di rumah sakit nulis yang namanya DPO atau enggak kardeks obat, ya kan, nulis obat. Misalnya lembarnya habis, ya kan, kita yang nulis. Misalnya dokternya ngasih terapi, kita yang nulis di DPO-nya, obatnya apa aja. Nah teman-teman, sebenarnya teman-teman, ternyata di salah dua rumah sakit, bukan salah satu ya, artinya di sini gue survei ke dua rumah sakit besar teman-teman di daerah Jakarta Selatan dan masuknya Jakarta Pusat kayaknya deh. Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat ya, rumah sakit tipe A rujukan nasional teman-teman. Jadi teman-teman, di sana ternyata yang menulis DPO atau kardeks obat itu adalah dokter teman-teman, bukan perawat ya. Karena wewenang dalam pemberian terapi itu penulisannya, karena di situ ada dosis, itu yang nulis dokter teman-teman. Nah ini ternyata gue juga baru tahu teman-teman, setuju banget ini gue teman-teman. Kenapa? Karena waktu di tempat gue dulu bekerja teman-teman, yang nulis itu perawat teman-teman. Dan yang gue kurang sukanya teman-teman, waktu itu ada terapi ya teman-teman ya. Ini agak ribet teman-teman permintaannya. Di situ permintaannya gini. Apa ya waktu itu ya? Metil itu isinya kalau nggak salah 125 mg kalau nggak salah satu vial ya. Pemberian hari pertama 125 mg satu hari, terus 62,5 mg 3 hari, terus berapa ya, abis itu 31,25 mg itu selama 5 hari kayak gitu teman-teman. Nah itu kita tuh si perawatnya susah teman-teman buat nulis di kardeks obat. Kalau kardeks obatnya gede, kalau kardeks obatnya kecil kan kita ganti lembar baru lagi. Nah ternyata di sini gue tanya di beberapa rumah sakit, waktu itu gue mau nanya kenapa. Jadi ceritanya ada salah satu subscriber di channel ini, bang gimana dong, contohin dong cara nulis DPO gitu kan, gimana kalau buat anak baru kan bingung. Nah akhirnya gue minta tuh DPO atau enggak kardeks obat ke beberapa rumah sakit teman-teman buat gue tulis. Dan ternyata waktu gue minta juga, ternyata sejawat kita ada yang bilang gitu teman-teman ya, ternyata yang nulis itu sebenarnya dokter teman-teman, bukan perawat. Karena apa? Karena di situ ada yang namanya dosis ya kan. Jadi terapi pemberian itu adalah wewenangnya penulisan si dokter teman-teman gitu ya kan. Ya buktinya sekarang gini aja teman-teman, seandainya kita memang diperbolehkan untuk menulis yang namanya DPO, di situ ada dosis ya, apa bener kita juga boleh menuliskan resep ya, seperti itu teman-teman. Nyatanya kan resep itu adalah si wewenangnya dokter. Kadang-kadang gini teman-teman, apa ya, ini si perawat nih nulis ini itu kan bukan wewenang dia. Nah sedangkan kita ini, maaf ya nih, gue juga nggak tahu nih ya, apa gue kurang banyak baca kali ya tentang hukum ya. Jadi ada yang namanya pelimpahan wewenang. Nah itu sebenarnya harus jelas dan digaris bawah itu teman-teman ya. Gue juga kurang tahu nih, mungkin kalau teman-teman ada yang udah ada orang PPNI atau nggak ada yang punya bahasan tentang penulisan tindakan keperawatan yang boleh dilakuin mandiri tanpa si izin dokter, nah itu kan lebih jelas ya. Kan kayak kita ini kan misalnya membantu BAB, membantu BAK ya kan, ganti laken kan, memberikan posisi semipolar, itu kan tindakan-tindakan perawat yang emang itulah kerjanya si perawat ya kan, merawat ya. Sedangkan kalau tindakan invasif ya kan, boleh nggak sih tanpa persetujuan dokter? Boleh nggak sih kita yang lakuin sendiri? Boleh nggak sih tanpa mandat dari seorang dokter? Nah itu di sini kan kita agak kurang kurang sepaham lah ibaratnya teman-teman ya. Mungkin teman-teman lebih banyak tahu daripada gue baca-bacanya baru sedikit teman-teman ya. Intinya gitu teman-teman, ternyata DPO di salah dua rumah sakit, alias di dua rumah sakit yang gue cari tahu, ternyata yang nulis DPO itu adalah dokter teman-teman. Karena terapi itu tindakan, salah satu wewenangnya tindakan kedokteran teman-teman, karena di situ ada dosis. Coba nanti, dan ini kejadian ya waktu gue kerja di rumah sakit dulu. Jadi temen gue apa salah apa gimana gitu ya,
akhirnya dimarahin teman-teman sama si spesialisnya ini teman-teman. Nah gitu aja sih ya, inti sih ini sih kita saling koreksi aja teman-teman ya. Mungkin kan di sini ada yang selalu diperbarui tentang informasi apa ya, informasi tindakan keperawatan ya, mungkin teman-teman juga lebih banyak tahu ya. Mungkin itu aja sih dari gue teman-teman. Sukses terus teman-teman. Jangan lupa kalau teman-teman masih nulis yang namanya DPO atau nggak nulis obat di rekam medis, teman-teman coba konfirmasi ke kepala ruangannya, didiskusiin ya, karena beberapa rumah sakit besar yang nulis itu udah dokter teman-teman ya. Jangan sampai kesalahannya ada pada kita teman-teman si perawat, karena kerja kita juga udah ini itu ya kan, walaupun namanya kita perawat pelaksana teman-teman, tapi kan itu ada SOP yang berlaku. Jangan sampai kita melanggar dan kita masuk ke ranah hukum akibat kelalaian kita sendiri teman-teman, alias ketidaktahuan kita teman-teman ya. Mungkin itu aja teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.